udah keluar dari jalur ini mah, udah aman. Kita tinggal ke ke tempat istirahat aja, bersih-bersih, makan, baru pulang. Pas nyampe di tempat makan, bapak-bapaknya bilang pulang bawa orang. Bapak-bapak itu bilang pulang bawa orang. Nah mereka jawab mendingan nginep daripada turun. Ya udah sama teman disautin lagi sama teman saya yang lebih dewasa umurnya, mendingan di tenda aja sih walaupun kayak tadi malam. Di situ saya jangan gitulah, moga-moga aja malam ini nggak kenapa-napa, lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, cerita mistis di gunung gak akan ada habis-habisnya. Banyak sekali teman-teman kita pendaki yang mengalami hal-hal mistis. Demikian pula dengan narasumber kali ini. Kita akan sapa langsung Bang Ibnu. Apa kabar? Baik. Bang, Ya, Bu. kemarin itu jadi pendakian ke gunung Pangrango tahun berapa? 2023. 2023, berarti masih baru ya Bang? Masih baru. Gimana tuh Bang? Ceritanya ya di tenda kita cuman berdua. Malam pertama berdua, dua tenda. Itu udah digangguin, emang udah nggak boleh karena udah tutup dari banyaknya pendaki yang lewat. Tahu pas dicek tidak ada, dari ditimpain batu, timpain pasir, sampai tenda dikencingin. Oke Bang, tahan dulu Bang. Teman-teman, jangan lupa share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Oke Bang Ibnu, bisa dimulai dari awal. Awal mulanya saya weekday di hari Kamis malam, hari Rabu malam Kamis itu acaranya dadakan, dan saya itu baru sampai dari Karawang. Nah pas saya ke tempat tongkrongan, ternyata teman-teman saya sudah pada ngerapin alat-alat naik gunung. Nah saya tanya, mereka emang udah berencana mau ke Gunung Pangrango. Nah dari situ saya ya udah awalnya niatnya nggak mau ikut karena pura-pura nggak punya uang. Nah teman-teman saya malah meyakinkan ya nggak apa-apa, ikut aja. Dari situ saya mulai ikut tanpa bawa uang. Nah dari situ teman-teman saya modalin. Nah salahnya diantara salah satu dari kita ada yang berencana bawa alkohol. Berapa orang? Berlima bawa alkohol. Awalnya bawa 2 botol. Nah karena di gunung saya mikirnya takut kenapa-napa, saya minum di jalan sebotol berlima itu. Nah setelah nyampe jalan puncak Bogor, minuman sudah habis, kami buang ke tempat sampah. Kami lanjutkan perjalanan lewat ke Cibodas. Setelah nyampe di Cibodas, kami dihadang sama yang jaga
Tugu Cibodas. Nah, kami disuruh bayar dan kami nggak mau bayar, memutuskan untuk istirahat sejenak di warung pinggiran. Nah, pas kami cek di warung itu, kami cek alat-alat, kami cek kembali alat. Pas di keril saya cek, ternyata basah kerilnya. Pas saya buka, nggak taunya botol minumannya pecah. Nah, dari situ udah mulai kurang yakin sama pendakian, karena dari situ aja udah nggak direstuin. Pas besok paginya kami ke base camp, ternyata gunung tutup. Mau nggak mau harus pakai cara ilegal, pakai jalur nggak ngelewatin base camp resminya. Nah, kami bayar, kami ngikutin prosedur calo tersebut. Setelah masuk ke pendakian, mulai pendakian, salah satu teman saya dia ngelihat kakek-kakek, cuman nggak seram kakek-kakek nggak bernyawa gitu. Nah, di situ setan, cuman nggak kelihatan jelas setannya, cuman kayak ini warga lokal mungkin. Tapi di situ fisik dia melemah. Setelah ngeliat itu fisiknya melemah, baru mulai pendakian udah melemah. Selang cerita kita lewatin kakek-kakek itu, kita ngelewatin jalur babi menuju ke Telaga Biru untuk istirahat karena belum sarapan, karena malam begadang, pagi disuruh jalan, nggak boleh istirahat sama calonya. Jadi kami memutuskan istirahat di Telaga Biru, sarapan, siapin fisik. Setelah itu nggak ada yang buka, warung nggak ada yang buka, pendakian nggak ada. Cuman kami mikirnya kami berlima doang mungkin, karena weekday, malam Jumat. Kami lanjutin perjalanan aman sampai air panas. Sampai air panas perjalanan kami lancar. Nah, kami ketemu 2 orang laki-laki, dia mau meneliti air panas di Gunung Gede itu. Nah, kami disaranin untuk jangan istirahat sampai kandang badak karena takut disuruh turun. Jadi setelah bertemu 2 orang laki-laki itu, kami langsung lanjut tanpa istirahat lagi. Kami jalan lancar. Kalau kita berempat lancar, cuman yang tadi melihat kakek-kakek itu tetap di belakang. Nah, setelah jalanan panjang, akhirnya nyampe di kandang badak. Ternyata ada pendaki juga yang naik dari Jakarta Selatan. Kami kira rame, minimal ada 3 tenda mungkin. Ternyata cuman tenda kami sama kelompok dari Jakarta Selatan doang. Berapa orang? Dari kami 5, dari mereka 4 orang. Nggak selang lama kami masang tenda. Saya masak nasi, masak makanan untuk persiapan makan malam. Dari pas maghrib, ternyata kelompok tetangga kami tidur duluan. Nah, kami namanya bocah-bocah insomnia, nggak bisa tidur. Jadi kami habis makan ngopi-ngopi dulu, nyemil, ngobrol-ngobrol, bercerita. Belum ada kejadian aneh-aneh. Nah, saya punya inisiatif. Setelah mata udah ngantuk sekali, saya inisiatif untuk nyuci peralatan buat besok. Saya ngajak teman saya dan saya nyuci
peralatan masak itu di aliran yang ngalir. Saya nggak sengaja ngelihat teman saya dengan madep belakang. Nah, teman saya bilang, nggak pakai jeda lagi, teman saya langsung bilang, ngelihat juga ya. Nah, saya ngejawab, respon saya, ngelihat apaan, orang lagi nyuci. Ah, masa sih nggak ngelihat, pura-pura aja, kata teman saya. Dari situ saya, ya udah, ini dulu, selesain dulu nyucinya, baru cerita. Kalau kayak gini jadi merinding, ntar yang ada nggak selesai. Saya buru-buru, bersih nggak bersih, saya langsung ke tenda dan teman saya ngelanjutin ceritanya. Kata teman saya, tadi lu ngelihat kakek-kakek ya? Respon saya, enggak. Dia langsung nyeletuk lagi, itu tadi tiba-tiba nengok belakang. Enggak, nengok belakang aja, emang nggak boleh nengok? Nah, teman saya langsung bilang, enggak, orang tadi gua ngeliat di belakang lu itu ada kakek-kakek. Nah, dari situ bukan saya sama teman saya dong yang ngeliat, yang ngerasain. Ternyata 3 orang teman saya ngerasain di situ. Langsung nyali mereka, langsung ciut, langsung ngajakin tidur bertiga orang itu tanpa ngopi, tanpa ngerokok. Dari situ ya saya memutuskan udah tidur aja. Kalau ada apa-apa toel-toel aja, kalau enggak sebut nama. Saya udah ngasih kode begitu. Nah, saya lihat jam masih jam 8. Udah memutuskan tidur. Saya nggak bisa tidur karena emang setiap saya mendaki lewat Cibodas jam 8 itu sampai jam 10 saya nggak bakal bisa tidur. Mungkin karena emang pengalaman saya setiap jam 8 sampai jam 10 nggak bisa tidur, saya paksain tidur ayam. Dari situ teman saya yang lebih dewasa gitu, dia noel saya sambil ngebisikin saya, ngedenger nggak ada yang naik ke atas? Nah, saya respon, udah jangan diladenin, orang kita 2 tenda doang, nggak ada lagi, nggak mungkin tenda depan tenda sebelah keluar. Sekali keluar juga kencingnya depan tenda. Nah, dia di situ dia langsung bilang, oh ya udahlah, ya udah tidur lagi. Nggak lama saya lihat jam, masih jam 8:30. Teman saya yang satu lagi teriak, siapa sih yang lempar pasir, jangan iseng. Nah, saya yang tidur ayam-ayaman doang, saya respon, udah jangan digituin, nanti tambah parah, dengan tidur, besok baru kita submit. Di situ saya udah merasa, aduh, mulai dah, kenapa lama banget jam 10. Saya mikir jam 10, saya di situ mikir ayo cepat jam 10 selesai, jam 10 selesai. Nggak lama normal lagi, udah berlima tidur lagi. Nah, teman saya yang paling dewasa bilang lagi ke saya, ada yang lemparin batu nih kena pala. Udah jangan diteriakin, biarin, kata saya sautin begitu. Langsung dia bilang, tapi sakit, kalau kayak begini mah udah main fisik nih, namanya udah nggak normal. Udah nggak apa-apa, daripada turun lebih parah mendingan nunggu pagi. Nah, di situ baru tidur lagi teman saya. Nah, saya nggak bisa tidur, saya ngeliat jam baru jam 9:15. Itu udah dilemparin batu aja. Nah, di situ di jam 9:30 malah saya yang ngerasain, kok ada yang kencing, kok ada air gitu, padahal nggak hujan. Saya lihat di tenda kan, saya tenda deket lampu, kandang badak ada lampu.
di lampu, saya di bawah lampu. Kalau orang kencing di tenda otomatis bayangannya kelihatan. Ada air tapi nggak ada hujan. Kalau ada yang kencing otomatis ada orang gitu. Saya mikir udahlah, mungkin kakek-kakek yang tadi dalam hati saya. Karena teman saya sembrono mungkin langsung cerita. Saya bilang udah masing-masing aja, kalau mau jangan ganggu, sebentar lagi udah mau jam 10, mau istirahat orang-orang. Nah dari situ berhenti. Akhirnya saya tidur. Nggak lama teman saya yang tadi ngeliat kakek-kakek mau dikit, sebentar lagi jam 10 dia kebangun. Dia marah-marah ke yang lain. Isengnya jangan keterlaluan lah. Apa sih melorotin sleeping bag, nggak lucu kayak gini, toel. Nah kadang yang lain tidur, udah mulai nyenyak tidur ya. Nah saya bangun, kenapa ini, kata ini ada yang noel merosotin sleeping bag. Saya bilang, lah gimana merosotin ya, orang tidur aja paling pojok. Saya posisi tidur di pintu tenda. Nah yang satu ini di ujung. Dia mikir lagi, dia diam aja mikirin. Nah di bengong ngelamunannya dia itu, saya langsung bilang, udah tidur aja nggak apa-apa, ini udah ditutup pintunya. Kalau mau ngopi bangunin lagi aja, saya bilang gitu. Nah akhirnya udah jam 10 lewat, kita berlima tidur nyenyak sampai jam 2. Akhirnya saya dulu yang bangun, saya nyeduh kopi. Nggak lama satu persatu teman-teman saya pada bangun, pada ngikut ngopi. Nah di situ pas bangun, salahnya saya lupa ngingetin kalau jangan diceritain yang tadi sore, kalau bisa besok aja. Nah teman saya yang dewasa langsung nyeletuk, tadi parah banget sih, masa baru masih sore-sore udah diginiin. Udah jangan, biarin udah malam, kayaknya mau diganggu lagi. Jangan diganggu lagi lah, istirahatnya kurang yang ada. Habis ngopi cuman ngopi segelas, lanjut tidur lagi. Nah di istirahat kedua cuman saya doang yang ngedenger. Ada langkah kaki itu sekitaran 3 orang. Langkah kaki orang naik sama suara tas carry lagi dibenerin. Nah saya mikir alhamdulillah ada tenda lagi, ada tetangga lagi dah buat besok nih. Saya ketiduran. Selang waktu pagi teman saya bangun, nanya bangunin yang lain, mau summit gak? Nah respon semuanya bangun, summit lah, masa gak summit udah nyampe sini. Nah saya saking penasarannya sama yang tadi malam 3 orang, saya bangun, saya keluar tenda. Tau-taunya tendanya masih ada 2, nggak nambah. Saya berharapnya nambah, tau-taunya enggak. Nah teman saya bilang, nyari apaan? Enggak nyari apa-apaan, takut hujan doang tadi malam, soalnya ada air tadi malam. Saya basa-basi. Nah saya nggak lama dari pertanyaan itu, saya inisiatif ngajakin teman-teman saya bikin sarapan. Akhirnya saya bikin sarapan, teman-teman saya nyuci, nyiapin peralatan buat summit. Nah pas sebelum summit, ternyata tetangga kita dia summitnya ke Gunung Gede.
cuman dua orangnya lagi di tenda. Awalnya saya nggak mau samit, cuman harusnya berempat, teman saya doang berempat karena saya udah pernah ke Pangrango, jadi mau nggak mau saya harus ikut. Akhirnya saya ikut samit, kan kebagi dua, lurus Gunung Gede, ke kanan Pangrango. Nah pas di pecahan itu teman saya megangin saya, yang kemarin ngelihat kakek-kakek itu megangin saya. Dia sambil bilang, jangan jauh-jauh ya, kalau capek istirahat bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Saya sautin, iya, bilang aja kalau capek, jangan langsung duduk. Nah dari situ saya mau nggak mau ngarahin mereka dari belakang. Di situ aman. Akhirnya nyampe, kita summit jam setengah 8, nyampe puncak jam 10 lewat 15 menit. Alhamdulillah lancar, cuman kabut aja. Nah pas di puncak saya ngasih tahu mau ngelihat Surya Kencana, anaknya Surya Kencana enggak. Di bawah puncak Pangrango ada namanya Mandalawangi, sekalian ngambil air nggak ada. Nah di situ teman-teman saya nggak ada yang nyaut. Akhirnya salah satu teman saya yang satu sekolahan sama saya nyautin, ayo mau nyobain ke Mandalawangi. Akhirnya saya ke Mandalawangi berdua, tiganya nunggu di puncak. Itu cuman kita berlima doang di puncak. Akhirnya saya turun berdua, terus saya turun hampir setengah jam. Nah sebelum turun saya kasih tahu ke teman saya ada monumen pas kita mau masuk ke Mandalawangi. Setidaknya kita ngasih Al-Fatihah dulu, baru main-main ke Mandalawangi, sekalian ngambil air. Saya ngasih Al-Fatihah, nggak lama saya ngambil air, teman saya ngajakin, ayo foto-foto dulu mumpung cerah. Nah setelah mau foto-foto, kabut turun. Teman saya bilang, nanti aja kabutnya turun lagi. Nggak lama, saya bilang udah setengah jam nih, naik aja yuk, takutnya yang lain pada nunggu. Akhirnya saya berdua mutusin naik ke Pangrango lagi, puncaknya. Pas di puncak, di situ baru mereka nyeduh kopi, makan cemilan yang ada. Nah habis kopi habis, nggak lama hujan, tiba-tiba hujan, nggak ada kabut tapi hujan deres. Untungnya kita berlima udah sediain jas hujan, mau nggak mau habis foto langsung turun. Nah pas turun ini, pas mau sedikit turun aman, sedikit lagi mau keluar dari jalur Pangrango, kami berlima merasa jalannya ini lagi. Beruntungnya saya sama teman-teman saya cuman 2 kali muternya. Nah di situ sebelum mau jalan, kami berlima sholawatan dulu, sambil duduk ngerokok, sholawatan. Habis rokok ngelanjutin jalan. Akhirnya ketemu jalan utamanya kan kalau mau masuk lewatin kayu tumbang, pohon-pohon tumbang. Nah pas turun pertama nggak ada kayu pohon tumbang tuh. Setelah ngerokok sama bersolawat, akhirnya jalan
nggak lama dari belokan kedua ngelihat pohon-pohon tumbang. Akhirnya wah ini benar, emang ini jalur utamanya. Nah kami langsung ke tenda. Di situ kami ke tenda, istirahatin kaki, badan, kami lelah-lelahin, cuci baju yang kotor, ngejemur. Nah saya karena emang saya yang sering naik gunung, jadi kayak makan tenda saya yang gituin. Saya masak, saya nyuci beras, terus nungguin karena bawa kompor 2, satu masak beras, satu masak nasi, satu masak lauk. Nah saya ngarahin ke teman saya buat masak lauk. Nah masak lauk, semua nasi mateng, lauk mateng, kami yang tetangga kami izin pulang. Dan karena mereka udah duluan karena ke Gede ya, mungkin karena ke Gede cepet mungkin turunnya, jadi mereka pulang duluan, pamit. Dan kami awal niatnya emang mau turun di hari itu, di hari Jumat itu mau turun. Setelah makan turun hujan, hujan deres. Kami nungguin, kami udah beres-beres, udah masukin SB ke keril, sebagian baju ke keril, karena tiba-tiba hujan. Terus kami tungguin dari jam 3 hujan, kami tungguin, nggak ngelihat waktu, nggak kerasa waktu udah jam 6. Saking derasnya mungkin kami nggak ngelihat waktu. Mau nggak mau saya mutusin buat nginep lagi. Saya nginep, saya rundingin ke teman-teman saya, mau turun malam apa mau nginep. Nah mereka jawab mendingan nginep daripada turun. Ya udah, sama teman disautin lagi sama teman saya yang lebih dewasa umurnya, mendingan di tenda aja sih walaupun kayak tadi malam. Di situ saya, jangan gitulah, moga-moga aja malam ini nggak kenapa-napa, lebih aman. Iya sih, amin aja, moga-moga aja aman. Nah nggak lama dari situ azan Isya kumandang dari handphone saya. Saya mutusin mau tidur apa mau ngopi dulu. Saya bertanya sama teman-teman saya. Teman-teman saya bilang ngopi dulu aja, masih banyak ini kopinya, ntar yang ada tidurnya kebangun terus. Ya udah, ngopi. Setelah ngopi saya mutusin buat tidur lebih awal karena emang saya udah merasa lelah banget karena kemarin sorenya nggak tidur, jadi saya istirahat di awal. Setelah saya udah rapi mau siap-siap mau tidur, ternyata teman saya ngikut semua ngebuka sleeping bag. Saya bilang kenapa pada ngikut, tadi katanya mau ngopi. Teman saya bilang, kopinya sisain aja taruh luar, mau ngikut tidur aja lah, nggak mau lagi lah tidur ayam-ayaman. Ya udah tidur, mereka tidur, sayanya yang nggak tidur karena saya tidur di pintu tenda, otomatis kayak angin kenanya saya semua. Saya ngerasa ada pendaki lagi di jam 7:30 itu. Ada pendaki tapi ini lebih rame. Mereka naik ke atas. Saya mikirnya, mungkin di pas tangga-tangga mereka bikin tenda. Cuman kok mereka nggak bilang misi, mereka nggak tanya-tanya
mereka nggak bersuara, cuman suara sepatu sama suara keril doang. Saya mikir gitu, cuman saya nggak mau bilang ke yang lain, takutnya yang lain malah tambah takut. Nggak lama dari suara orang naik ke atas, kata teman saya sambil berbisik ke saya, lu dengar juga? Nah saya sautin, tuh denger lah, orang pintu sama tangga sebelah-sebelahan masa iya nggak denger. Terus lu mau keluar nggak ngeliat? Nggak penasaran emangnya? Aduh kalau gua sih nggak mau, udahlah begini diginin aja udah merinding, apalagi mau disamperin, mending tidur, siapa tahu nggak diganggu lagi. Ya dia nyautin, iya ya udah tidur lagi aja lah. Nah, dia teman saya tidur, saya nggak bisa tidur. Nah, saya masih mikirin apa udah satu tenda doang di kandang badak, nggak ada siapa-siapa. Ini kalau kenapa-napa minta tolongnya sama siapa ya? Saya mikir begitu, minta tolongnya sama siapa ya? Siapa yang ngelihat ya? Nggak lama dari saya begitu dilemparin pasir dari atas, terus 3 kali. Cuman teman sayanya semua nggak ada yang dengar, cuman saya. Jadi aduh gimana nih, bangunin nggak ya? Saya bilang bangunin nggak ya? Kalau dibangunin nanti malah tambah recet. Saya langsung udahlah biarin aja lah, kalau mau isengin gua aja udah, gua nggak bakal ngapa-ngapain dah, gua diem. Saya mikir gitu udah pasrah, lu mau tapi jangan sentuh dah, lu mau isengin di luar tenda tapi jangan nyentuh. Udah gitu udah enggak, udah aman. Wah saya mikir udah tenangan nih, kayaknya enak buat tidur. Cobalah merem lah. Baru saya merem, suara ranting jatuh, duk duk. Teman saya pada bangun, dikira masih hujan angin kenceng. Apaan tuh yang jatuh? Nggak tahu apaan, paling pohon. Masa nggak bolong kalau pohon? Enggak, ranting-rantingnya maksudnya, kata saya. Ranting-rantingnya mungkin, nggak pohonnya. Kalau pohonnya jatuh ya kita ketindihan. Masa sih nggak ada angin, orang udah nggak hujan. Ya udah, ya itu mah cuman yang ada di luar aja yang tahu, kita kan di dalam nggak tahu apa-apa. Dah jangan ladenin, ntar mah ladenin terus-terusan, seneng dia yang ada. Saya bilang gitu ke teman saya. Nah saya dari situ ya udah tidur aja lah, ngopinya nanti aja habis jam 12, kata teman saya. Ya tuh ide bagus, habis jam 12. Nah salah satu teman saya nanya, emang ini jam berapa? Saya lihat jam baru jam 8, jam 8:30 lewat 5 menit, jam 9:35. Waduh lama amat ya. Ya lama banget ya, padahal tidur berasa 5 jam. Udah jangan dirasa-rasa, tidur aja, anggap aja lagi tidur di masjid. Saya akhirnya pada tidur, di situ saya tidur. Nah di yang bagian tengah ternyata dia nggak tidur, dia masih mainin HP, mungkin menyetel lagu, cuman nggak bisa, handphonenya berembun. Nah di situ dia ngedenger ada orang muterin tenda, tapi dia nggak bangun, dia masih tidur. Dia cuma ngedenger geraknya muter ngelilingin tenda. Nah saking penasarannya dia berdiri, dia duduk, dari posisi tidur duduk. Dia merhatiin, karena
tenda di bawah, di atasnya lampu. Jadi dia mikir kalau ada orang kelihatan ini bayangan. Dia lihat, dia perhatiin suaranya, tapi nggak ada bayangannya, ada suaranya, ada bayangan. Dia tetap duduk, nggak merasa takut. Nah kan saya tidur di situ. Nah sebelah saya bangun Noel, teman saya. Lu ngapa nggak tidur? Teman yang duduk bilang, diem, dengerin. Teman saya yang sebelah saya itu ngedengerin. Wih, ada yang naik juga, kata dia. Alhamdulillah lah, nggak tenda kita doang lah, ada temennya malam ini, biar nggak serem-serem banget. Kata yang teman saya yang dari awal merhatiin itu orang muter, dia bilang, apa sih, siapa yang lagi naik gunung? Nggak ada yang naik, cuman kita doang di sini. Jangan ngaco. Emang kata teman saya disautin lagi, emang iya? Masa iya orang naik gunung cuman muterin tenda kita doang? Ya juga sih. Terus siapa? Ya nggak tahu. Tuh, iya, teman saya bilang ya nggak tahu. Palingan juga apa makhluk sini yang kemarin lagi. Ya udahlah, nggak usah dibahas lah, tidur aja, kata teman saya yang pertama kali merhatiin. Akhirnya dia tidur. Nah mau jam 10, jam 9 lewat 54. Nah teman saya yang agak dewasa, dia bangun, dia duduk. Karena bangun duduk terus bengong, mungkin dia timpa batu pas banget di kepalanya. Tuh, wah dia ngadep belakang, tapi nggak ada orang, tapi dia ngerasa dia megang kepala. Nah dia bangunin semuanya. Weh, bangun, kata dia. Ngopi lah, jangan tidur. Nah dia udah merasa kalau dia udah ketakutan itu. Kenapa ya? Udah ngopi aja yuk, ngopi. Nggak apa-apa, gua nggak bisa tidur nih, kebangun mulu, kata dia. Oh ya udah, kalau mau ngopi mah ngopi lah. Ambil tuh apa kompornya di depan. Nah, kata teman saya diambil kompornya. Tapi dia ngeliat, kata dia emang ada orang di bawah ada 2 orang, cuman dia berdiri doang, tapi dia nggak cerita di tenda, nggak dicerita. Terus dia langsung ngambil buru-buru, langsung nyalain, langsung nyeduh. Baru segelas, teman saya yang ngajakin ngopi malah tidur duluan. Udahlah, gua tidur lah, ngantuk banget nih. Nah teman saya merasa kesel aja, lu ngebangunin gua buat ngopi tapi lu tidur, udah diseduhin. Nggak apa-apa, emang gua mau ngopi aja tadi, sekarang udah nggak mau, kata dia. Nggak jelas, buang-buang waktu aja, ini yang ada nggak bisa tidur lagi dah. Tuh nggak bisa tidur semuanya, cuman dia doang yang tadi ngajakin ngopi tidur. Nggak bisa tidur sampai jam 12 berempat. Itu aman aja. Akhirnya jam 12:30 mutusin buat tidur, berlima tidur. Nah pas mau subuh, saya ada yang bangunin, cuman ditarik, bangun. Saya bangun, tapi
teman saya pada tidur. Emang saya merasanya yang nariknya dari luar, dari pintu tenda. Bangun, bangun. Saya bangun, nggak kenapa-napa. Terus saya lihat ke kiri, pintu tenda juga ditutup. Saya lihat jam 4:30. Wah, udah subuh. Cuman masih ngantuk. Ya udah tidur lagi. Saya tidur lagi. Teman saya yang di pojok dibangunin, ditarik kakinya. Dia cuma ditarik tapi dia langsung bangun. Dia ngeliat, cuman dia bilang, "Weh, jangan iseng lah, parah amat sih iseng. Orang sama-sama tidur juga, capek nih dari tadi malam." Nggak ada yang nyautin. Akhirnya dia tidur. Nah, giliran yang tengah nih, udah mau jam 5, yang tengah ini diseret juga, ditarik-tarik kakinya. Tarik, bangun. Nah, dia malah nyeletuk, isengnya nggak berhenti-berhenti nih ya, sampai subuh. Udah sih, udah kelihatan mataharinya. Emang nggak takut apa sama matahari? Nah, di situ dia tidur lagi habis ngomong gitu. Dari dia ngomong gitu nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya jam 7 semuanya bangun, rapi-rapiin peralatan masak, rapi-rapiin sleeping bag, semuanya tenda dilipet. Tuh mau nggak mau harus turun. Tenda udah dilipet dan masukin keril. Akhirnya kita makan dulu, masak-masak dulu. Masak-masak nyampe jam 9:30. Selesai makan jam 10, cuci lagi. Kita mutusin jam 10 itu turun. Kita turun. Nah, perjalanan aman-aman aja. Pas kita ngelewatin kandang badak, kan ada curug kecil. Saya cuman ngajakin, ini di bawah kandang badak ada curug nih, ada yang mau mandi nggak? Ya, mandi, kata teman saya. Ya nggak apa-apa, mandi sekalian aja berak juga nih. Ya udah, pinggir-pinggir ya kalau BAB ya. Ya akhirnya mandi. Karena saya emang nggak mandi, karena takut banget sama air dingin, saya nggak mandi, cuma nyeduhin kopi buat yang lain mandi. Dari jam 10 sampai jam 11:30. Kata saya, kok pada kuat ya mandi. Saya ajakin, ayo pulang ntar kesorean, nanti bentar lagi nanggung, masih lagi anget-angetnya airnya. Saya pegang airnya, apanya yang anget, namanya air gunung yang anget nggak ada. Saya aja menggigil nyentuh. Nggak lama teman saya, udah yuk mandi, udah nggak enak nih, udah pada pucet, kata teman saya, udah pada pucet nih, udahan mandinya rapi-rapi, balik lagi ke semula, kita pulang ngelewatin kandang batu. Pas mau ngelewatin air panas, akhirnya ketemu pendaki 2 kelompok. Mutusin karena rokok habis, terus snack habis, mutusin buat ya udahlah ngobrol dulu lah, basa-basi ke pendaki lain nyari rokok. Kira basa-basi nyari rokok, dikasih, ngerokok dulu. Nah, saya sama teman saya bercanda, nggak sengaja. Saya tatot ngomong kasar, kesaut karena kebablasan bercanda sama kelompok lain juga. Nah, nggak lama dari saya ngomong begitu, kabut turun naik tebal banget. Wah, saya udah merinding. Wah, ini udah nggak beres ini nih, udah nggak beres. Saya bilang sama teman saya,
nggak beres ini kabutnya, beda. Nah teman saya yang awalnya ngeliat kakek-kakek itu bilang, dia mendingan turun yuk, ngajakin semuanya, bang kalau mau naik naik aja, nggak ada yang nenda, kita orang terakhir. Gua orang mau turun bang, soalnya kalau mau naik naik aja. Akhirnya saya turun. Nah pas saya mau mulai nginjak batu air panas, saya merasa panas banget tuh air. Biasanya anget gimana, ini panas banget, terus licin. Saya biasanya karena pakai sendal bisa nahan licin. Di situ teman saya cuman ngebilangin, pegangan lu jangan sampai lepas. Nah di situ saya merasa nggak bisa pegangan mah, nggak bisa, mendingan ini aja, ngerangkak aja dah, biarin aman. Saya jongkok bu, turun ngelewatin air panas, saya jongkok. Nah teman saya yang nggak tahu kalau saya jongkok, ngiranya saya itu batu. Nah teman saya nendangin, saya bilang jangan ditendang lah, jangan ditendang. Teman saya nengok, gua kira batu. Ini gua merasa aneh aja nih, merasa lebih takut gua nih di sini gara-gara kabut. Udah ngelewatin air panas, kabutnya ngilang. Kabutnya ngilang. Saya ngucap alhamdulillah selamat. Kalau emang lebih bahaya yang di sini, yang di air panas sih. Kalau kepleset salah jalan aja udah pasti hilang nyawa. Walaupun yang lain ya jalurnya masih biasa-biasa, tapi masih agak serem, cuman lebih parah di air panas. Alhamdulillah saya langsung bilang ke teman saya, udah ayolah pulang lah, jangan sampai kemalaman lagi, apalagi sorean. Belum kita istirahat terus jalan ke Jakartanya lagi. Akhirnya turun, saya ketemu lagi sama 2 orang yang neliti air panas. Nah dua orang itu nanya, bang nginep berapa hari? Kok hari ini baru pulang, bukannya kemarin? Enggak bang, kemarin hujan. Iya kemarin hujan gede banget di sini, kata dia. Saya nginep lagi. Berapa tenda bang di atas? Tadi malam mah 1 tenda doang, tenda kita orang. Waktu pas abang naik 2 tenda, tapi turun waktu pas sebelum hujan. Untung aja bang, kata 2 orang itu, untung aja bang, takutnya kenapa-napa doang. Saya udah ngewanti-wanti ranger sih, ada yang naik takut kenapa-napa pas hujan gede. Enggak bang, alhamdulillah bang, aman bang. Nah di situ setelah itu saya lanjut ya bang, saya turun ya. Saya turun sampai di pertigaan Ciberem. Teman saya ada yang ngajakin ke Curug lagi aja, kayaknya enak nih mandi lagi. Nah kita berempat bilang, udah enggak, tadi udah mandi di atas, nggak mau mandi lagi, ntar lama. Soalnya di atas aja udah 1,5 jam mandi, ntar di Ciberem yang ada lebih lama. Nah situ ada banyak wisata yang mau orang-orang ke Ciberem doang. Nah ditanya sama yang jualan, bis nanjak ya? Iya kang. Kenapa nggak turun, kenapa istirahat? Turun dari sekarang bang, nanti mah sore orang-orang base camp pada naik, yang ada nanti kena denda. Oh gitu ya? Iya, kata disaranin sama tukang warung suruh turun. Ya udah turun dari sekarang aja, takut ketahuan. Akhirnya kita berlima turun sampai rawa gelonggongan, kita foto berlima. Nah pas setelah ngelewatin jembatan batu-batu, teman saya bilang, tadi gua ngeliat lagi di bawah, tapi di bawah jembatan kakek-kakeknya
Ya udahlah, kakek-kakek mulu, tahu sendiri dari malam aja gara-gara kakek-kakek doang berkali-kali kita dibikin takut. Ya sih, nyampe ngelewatin Telaga Biru, mutusin buat istirahat sebentar. Nah di teman saya ini yang pertama kali ngeliat kakek-kakek itu ngeliat lagi di Telaga Biru. Nah tiba-tiba dia bilang, udah yuk, ayo nggak usah istirahat lah, nggak usah istirahat, udah langsung pulang aja, langsung pulang, buru-buru dia. Nah semuanya pada bingung, tumben amat dia ngajakin, padahal biasanya dia ngajakin istirahat, kenapa ngajakin pulang. Akhirnya pulang, pas nyampe kan kita nggak sampai turun lapor ke itu, di ngelewatin kilometer 9 dikit kita ke kiri udah masuk ke lapangan pokoknya itu lapangan luas. Nah teman saya baru cerita yang pertama ngelihat kakek-kakek itu, tadi kakek-kakeknya ngelambain tangan. Makanya gue takut diajak doang, makanya gue ngajakin buru-buru. Nah situ mikir ya udahlah, udah keluar dari jalur ini mah udah aman, kita tinggal ke ke tempat istirahat aja, bersih-bersih, makan, baru pulang. Pas nyampe di tempat makan, bapak-bapaknya bilang pulang bawa orang. Bapak-bapak itu bilang, pulang bawa orang, maksudnya iya tuh ada yang ikut, tahu demen sama siapa, tapi dia nggak nempel ke siapa-siapa. Tapi teman saya nanya, tapi bahaya nggak pak? Enggak, paling juga ngelewatin tubuh, dia nggak ngikut. Oh ya udah, emang saya merasa berat aja, mungkin karena soalnya kan keril dari itu naik berat, masa turun juga berat, saya bingung. Kira ya udah, saya makan, bersih, siap-siap mau pulang. Habis sholat isya mutusin buat pulang. Kata abang bapak warungnya, udah pulang yang aman, baca doa jangan lupa ya. Enggak kok, ini mah sampai sini doang ikutnya. Oh ya udah, terima kasih kata saya. Pas turun dari puncak pas, ban motor saya betus. Nah mau nggak mau teman saya ada yang gayur, saya sendiri takut kena pelek. Akhirnya ketemu, nggak lama saya ngebawa pelan-pelan karena bocor, sekalian nyari tambal ban, sampai Gadok baru ada tambal ban. Teman saya bilang, ya mungkin itu kali salam perpisahannya, betusin ban. Ya kali ya, ya udahlah, nggak usah diinget lagi. Kalau mau cerita di rumah aja lah, masih di jalan. Masalahnya ntar ini masih kita lawan arah nih. Ya udah, akhirnya ditambal, pulang jam 10:30 nyampe rumah. Udah tuh istirahat, sebagian 2 orang pulang, 3 orang masih, termasuk saya, masih mau ngobrol tuh sama yang lebih dewasa umurnya. Dia bilang, capek kali ini, baru ngerasain dia hantuin, bukan kita yang hantuin. Padahal kita di tempat tongkrongan yang setan kita, tapi di gunung kita yang disetanin. Dah nggak lagi ke gunung lewat Cibodas, nggak lagi katanya. Ya gitu, Cibodas emang dari view enak, cuman salah ngomong
ya siap-siap. Tapi kan gini, Ibu, apa namanya? Lu dari awal juga udah salah kan? Iya, Jadinya ada sampai ke niatan atas. buruk. Cuma ya lumayan diteror habis-habisan tadi 2 hari. Habis-habisan. Untungnya Logistik tapi aman ya. aman. 2 hari itu hari kedua sisa mie 6. Jadi 5 kita sedut 3 malam 3 pagi 3. Iya, kalau logistik habis repot. Itu makanya itu saya saranin kalau mau nginep lagi aja, mumpung logistik masih ada gitu. Jadi untuk pendaki yang nanti naik gunung pesannya apa? Oh, jangan macem-macem dah sebelum naik. Masalahnya niat buruk udah pasti buruk yang ada di perjalanan. Malah capek ya. Malah, Oke, makasih banyak Bang Ibnu. sip. Teman-teman, terima kasih sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.